Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa saham BBRI dan membahas prospek bisnis ke depannya. Karena ternyata laba bulanan BBRI pada Januari 2025 ini anjlok 58%. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi berita terupdate saya dapatkan dari Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So jika teman-teman ingin mendapatkan berita terupdate ya guys, seputar saham, teman-teman silahkan menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit dan juga mendaftar di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita pun akan analisa ya pergerakan harga saham BBRI untuk di sesi 1 pada hari ini, karena video ini di take pukul 10:38 pagi hari guys. So nanti pun kita akan coba lihat ya kira-kira apa yang menjadi penyebab kenapa laba bersih BBRI ini anjlok sedalam ini, yaitu minus 58%, baik secara year on year dan juga secara month on month. Meskipun memang ini adalah laba bersih secara bank only dan juga bulanan ya, tapi ini nilainya sangat kecil, hanya 2 triliun saja pada Januari 2025 ini. Penurunan laba bersih yang signifikan utamanya disebabkan oleh yang pertama adalah net interest margin atau NIM yang turun drastis ke level 6,15% jika dibandingkan dengan Januari 2024, NIM-nya masih di angka 6,6%, dan jika dibandingkan dengan Desember 2024, NIM BBRI masih di angka 6,9%. Lalu yang kedua adalah beban provisi atau credit cost yang membengkak ya ke level 5,6 triliun rupiah. Nah, lalu kalau misal kita lihat ya dari laporan bulanannya BBRI, memang ada beberapa hal yang kita juga cukup perhatikan. Nah, terutama dari net interest income ya. Di sini net interest income-nya sebenarnya penurunannya tidak terlalu dalam guys ya, dari 9,6 triliun hanya turun jadi 8,9 triliun. Itu sebenarnya penurunan yang tidak terlalu dalam ya. Jadi penurunannya hanya sedikit saja. Namun, kalau misal kita perhatikan lagi ya guys ya, ada loss impairment of financial asset. Nah, di sini yang cukup signifikan ya. Kita lihat angkanya cukup membengkak. Dari 1,9 triliun ini naik guys, angkanya menjadi 5,6 triliun. Nah, kita akan coba bedah kira-kira apa yang dimaksud dengan loss impairment of financial asset tersebut. Oke guys, jadi coba kita bahas dulu ya. Untuk loss impairment of financial asset ini adalah kerugian penurunan nilai aset keuangan, di mana kerugian ini terjadi ketika nilai aset keuangan di dalam laporan keuangan melebihi nilai pasar yang sebenarnya. Penyebab impairment loss: perubahan teknologi, perubahan permintaan pasar, kerusakan fisik pada aset, perubahan kondisi ekonomi, pelepasan aset sebelum tanggal perkiraan. Contohnya di sini ada penurunan nilai aset tetap seperti gedung, misalkan gedungnya hancur, kropos atau nilainya turun. Lalu ada faktor lain-lain ya operasional, misalkan mesin ataupun kendaraan yang memang bisa rusak kapan saja dan nilainya bisa saja berkurang. Namun karena ini angkanya cukup besar, jadi kita coba lihat poin kedua, penurunan nilai piutang, yaitu ketika perusahaan harus menghapus hutang macet yang tidak dapat dipulihkan gitu guys ya. Jadi kalau misalkan kredit macet ini diputihkan ya, atau menghapus piutang macet ya guys ya, atau hutang macet yang memang sudah digaungkan ya oleh pemerintah bahwa hutang macet UMKM ini akan dihapus terutama untuk perbankan besar di Indonesia. BRI hapus kredit macet UMKM sebesar 71 triliun rupiah. Nah, kalau misalkan angka ini benar ya guys, karena di beberapa media ada yang menyebut bahwa penghapusan kredit macet hanya sebesar 2,5 triliun saja. Tapi yang kita dapat di laporan bulanan BBRI ini mencapai 5,6 triliun, yang artinya bahkan ada potensi kredit macet UMKM yang dihapus ini mencapai puluhan triliun ya, bisa saja angkanya mencapai 71 triliun seperti yang diwartakan oleh IDN Financial ini. Seperti itu guys. So, kemungkinan besar yang menyebabkan loss of impairment of financial asset ini ya karena penghapusan kredit macet UMKM tersebut. Ini baru kemungkinan besarnya. Namun ada juga yang berpendapat ya bahwa ada beberapa aset yang nilainya turun gitu ya. Ada beberapa nilai aset yang sebenarnya nilainya turun. Bisa saja agunan ya guys ya, yang mana itu pun memang sebagian dari kredit yang kurang baik ya, atau NPL. Misalkan ada ini ya, ada debitur yang dia gagal bayar gitu ya, tapi asetnya disita. Nah, bisa saja kan agunannya rusak atau rumahnya rusak dan lainnya. Itu juga bisa saja terjadi. Namun ini kita lihat angkanya cukup tinggi. Jadi kemungkinan besar ini adalah penghapusan kredit macet UMKM gitu ya.
Yang artinya jika ini benar-benar adalah hasil dari penghapusan kredit macet UMKM dan nilainya juga puluhan triliun, maka bisa saja angka ini bisa bertahan ya di bulan-bulan berikutnya. Jadi bisa saja penghapusan kredit macet UMKM ini dilakukan secara bertahap gitu ya. Jadi misalkan di bulan Januari, Februari, bahkan kita lihat ya di media itu sampai di bulan Maret gitu guys. Jadi 4 bulan itu bisa saja terjadi. Tapi ya semoga saja ini berhenti sampai di sini ya, agar laba dari BBRI bisa kembali pulih. Meskipun ini adalah laba dari bank only, itu hanya 2 triliun saja ya, ini yang di bawah guys, 2 triliun. Meskipun ini bank only dan belum masuk konsolidasian dari beberapa anak usaha BBRI, namun tetap saja dengan adanya loss impairment of financial asset yang membengkak ya, dan kemungkinan besar ini karena penghapusan kredit macet UMKM, ya pastinya akan menggerus dari laporan labanya BBRI, seperti itu. Oke guys, lalu bagaimana dengan pergerakan harga saham BBRI? Nah, kalau misal kita perhatikan ya, di sini pun sebenarnya ada ya, teman-teman bisa lihat running trade-nya seperti apa ya. Di sini tekanan jualnya masih cukup tinggi guys ya, teman-teman bisa lihat secara real time ya guys ya. Nah, di sini ada running trade ya di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa lihat ya. Memang pembeliannya juga banyak, namun ya kalau misal kita lihat memang asing ini juga masih jualan cukup deras gitu guys ya. Bahkan di sini dari sisi bid overnya teman-teman lihat ya, bidnya ini sangat tipis ya, hanya 9.400 lot saja. Sedangkan di over ini cukup banyak ya, yang ingin jualan cukup banyak nih di harga 3.420. Jadi memang harga BBRI hari ini di 3.400-an. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya, ini masih di sesi 1 ya. Sesi 1 di tanggal 28 Februari 2025. Nah, di sini pun teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa ketika open market itu sudah ada gap down, yang artinya berita terkait dengan anjloknya laba BBRI itu sudah diupdatekan sebelum market open gitu ya. Makanya saya update di siang hari ini atau di pagi hari ini ya guys ya, karena mendapat kabar dari Stockbit Sekuritas seperti itu. Jadi ketika ada update berita ini langsung kita cross check apakah benar-benar secara year on year ini anjlok ya. Tapi ternyata ketika kita cross check ternyata benar-benar anjlok guys ya. Bahkan anjloknya di atas 50% seperti itu. Jadi bagaimana ke depannya? Nah, di sini kita akan bahas. Biar teman-teman juga bisa berdiskusi ya, baik itu di kolom komentar bersama dengan investor lain, ataupun bisa teman-teman lakukan diskusinya itu di stream yang ada di Stockbit. Itu juga bisa ya. Jadi memang banyak sekali fitur di Stockbit ya yang bisa kita gunakan, baik itu untuk berdiskusi nih dengan investor lain ataupun untuk sekedar bertanya gitu ya. Misalkan menurut bapak-bapak investor ini kira-kira seperti apa? Misalkan teman-teman sharing portonya juga sebenarnya boleh-boleh saja seperti itu. Oke guys, jadi kita akan bahas ya bagaimana ke depannya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman juga pasti sudah tahu ya bahwa ada pemberitaan bahwa terdapat sinyal bahwa perbankan besar Indonesia seperti BRI, Bank Mandiri ya, terutama yang plat merah ya, dan juga BBNI ini akan diwajibkan untuk memberi pendanaan 3 juta rumah. Nah, jadi sebenarnya jika memang ini adalah proyek dari pemerintah saat ini ya, saya rasa pemerintah saat ini malah tidak melihat ya apa yang sedang terjadi di masyarakat, apa yang sedang terjadi secara real life ya di kehidupan yang ada di bawah gitu ya. Contohnya banyak sekali pabrik yang tutup ya. Kemarin pabrik-pabrik ya seperti Sanken, Yamaha gitu ya, Yamaha Musik itu dikabarkan akan menutup pabrik di Indonesia. Itu artinya akan ada lebih banyak pengangguran. Lalu dari mana 3 juta rumah ini akan laku, akan ibaratnya dikredit ya oleh masyarakat ketika lapangan pekerjaan pun sangat sulit. Nah, ini sebenarnya yang menjadi titik utama ya. Jadi kita bisa optimis terhadap kinerja perbankan, terhadap kinerja saham ya di IHSG ketika pertumbuhan ekonominya positif, ketika ekonominya sedang naik. Tapi jika sebaliknya ekonominya sedang turun, banyaknya PHK, pabrik-pabrik tutup, kesulitan lapangan pekerjaan ya untuk kalangan kelas menengah ke bawah gitu guys ya, maka itu artinya pertumbuhan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya pertumbuhan ekonomi ini akan cukup berdampak ya untuk kenaikan harga saham. Karena gini guys,
Ketika pertumbuhan di sebuah negara itu kurang bagus ya, maka bisa saja investasi asing masuk ya, tapi ya dengan ibaratnya, dengan beberapa perjanjian mungkin ya, bisa bisa dengan, apa ya, ibaratnya membeli obligasi negara ya, atau hal lainnya ya. Tapi kalau misalkan memang ekonomi sedang turun, maka laba bersih BBRI pun sebenarnya terancam, gitu ya. Contohnya gini lah, kita analogikan dengan sangat-sangat sederhana. Teman-teman tahu ya bahwa BBRI itu mendapatkan laba terbesarnya dari pinjaman kredit. Nah, ketika para debitur ini meminjam kredit ya kepada BBRI ya, itu sebenarnya untuk usaha, untuk bisnis. Tapi kalau misalkan para UMKM ini melihat bahwa daya beli masyarakat sedang turun, bisnis sedang turun, maka orang-orang yang ibaratnya ingin meminjam uang untuk bisnisnya, untuk ibaratnya kredit ya, untuk bisnisnya, maka itu akan berkurang. Peminjam kredit akan berkurang dikarenakan UMKM sedang turun, daya beli masyarakat sedang turun, maka minat UMKM untuk mengembangkan bisnisnya juga turun gitu ya. Mereka bertahan pun ya sudah alhamdulillah gitu ya, apalagi bisa mengembangkan, tapi ya apalah daya. Kita lihat memang kondisi ekonominya sedang sangat-sangat melemah seperti ini. Dan ini terlihat ya di lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah ya, di mana bahkan ya BBM subsidi pun terancam akan dicabut seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi katalis yang sangat negatif ya untuk saham-saham yang ada di IHSG, karena pertumbuhan ekonomi kita juga sedang turun seperti itu. Nah, jadi teman-teman silahkan berdiskusi di kolom komentar ya, kira-kira kemana arah saham perbankan. Kalau menurut saya pribadi, saya akan optimis dengan saham perbankan jika di Indonesia ini ekonominya bertumbuh. Maksudnya minimal ya pemerintah ini bisa mengambil kebijakan yang bagus ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar ini bisa masuk lagi ke Indonesia. Jika banyak perusahaan besar yang mau berinvestasi, membangun pabrik, menyerap lapangan pekerjaan, maka kita bisa optimis kembali dengan saham-saham perbankan besar. Tapi untuk di level saat ini ya, karena kita lihat juga memang sedang tertekan ya, bahkan sudah tembus di bawah 3.400 ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Di running trade juga pasti akan terlihat ya. Nah, di sini juga terlihat di 3390, 3.400 ya, masih naik turun, dan target selanjutnya di 3.200-an ya jika BBRI kembali anjlok. Oke guys, memang hal ini juga menyebabkan IHSG turun ya. Dan kita lihat Dow Jones, S&P 500 juga kemarin anjlok ya guys ya, koreksi. Namun hal ini bukan satu-satunya alasan kenapa investor asing banyak hengkang dari saham Indonesia dan mereka malah membeli obligasi negara. Salah satunya juga adalah karena US dollar. Ya, ini US dollarnya kembali menguat dan rupiah kita kembali tertekan. Bahkan ini adalah level terendah sejak 2024 lalu, bahkan mungkin sejak beberapa tahun sebelumnya. Ya, hari ini rupiah kita melemah 0,8% di level 16.574 rupiah per 1 USD. Tadi teman-teman, kita bahas yang pertama adalah dari faktor internal ya, dari fundamental BBRI, laporan keuangannya seperti apa yang menyebabkan labanya turun ya, dan NIM-nya juga turun gitu ya. Kemungkinan besar kreditnya juga turun. Laba dari kredit juga turun. Nah, lalu faktor kedua adalah faktor dari eksternal. Eksternal itu ya seperti makroekonomi gitu ya. Di mana Presiden Donald Trump ini mengumumkan kembali tambahan tarif 10% untuk China ya. Jadi kebijakan tarif Trump ini terus diberlakukan terutama untuk beberapa negara yang memang banyak ya melakukan ekspor ke Amerika. Jadi Amerika banyak melakukan impor barang, nah itu ditarif ya lebih tinggi. Jadi sebenarnya yang ibaratnya yang cukup tertekan ya dari kebijakan tarif Trump ini adalah masyarakat Amerika sendiri. Namun itu memaksa masyarakat Amerika untuk mengkonsumsi produk-produk dari dalam negeri sendiri. Jadi nanti harga barang impornya semakin mahal, namun harga barang dalam negerinya ya lebih bisa bersaing gitu. Itu yang diharapkan ya dari kebijakan tarif Trump ini. Ya, dia menerapkan tambahan tarif untuk negara-negara di sekitarnya yang memang sering melakukan ekspor ke Amerika Serikat, dan barang impor tersebut pasti akan lebih mahal. Dan seperti yang tadi kita bahas ya, hal itu juga menyebabkan ya saham turun, dan rupiah ini juga berada di level terendah ya sejak April 2020, bahkan sejak COVID-19 ya guys ya, di 16.500-an.
di 16.574 ya, 0,8% hari ini pelemahannya. Nanti kita akan coba ulas lagi ya, kira-kira apakah rupiah kita akan kembali melemah atau akan menguat. Ya, akan ada penguatan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara ya tentang investasi kita yang mungkin teman-teman pun masih merasakan floating loss. Kalau misalkan teman-teman memang ingin ya menunggu terlebih dahulu, itu boleh-boleh saja gitu ya. Saya takut tapi saya tidak mau cut loss ya, boleh-boleh saja teman-teman hold saja ya, dan tetap terima dividen, lalu teman-teman hold sampai nanti kita menemukan titik terang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sampai nanti kita melihat adanya satu titik terang investor asing kembali berbondong-bondong masuk ke IHSG dan juga saham-saham big banks, barulah kita bisa memborong kembali saham big banks. Untuk di level saat ini dan ketika teman-teman masih floating loss, saya yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama dengan investor lainnya. Teman-teman mungkin merasa khawatir, stres ya, panik juga mungkin ya. Ada keinginan ingin cut loss, saya ingin cut loss nih di BBRI gitu ya. Ya kalau misalkan teman-teman mau merealisasikan kerugian ya cut loss jalan satu-satunya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang merasa bahwa ini adalah uang investasi yang memang uang dingin gitu ya, bukan uang panas yang besok akan digunakan, itu teman-teman bisa hold bahkan mungkin beberapa tahun ke depan ya, 1 tahun teman-teman masih akan terus dapat dividen, tapi tetap ada risikonya ya, karena investasi saham adalah investasi beresiko. Jadi tetap disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Silakan berdiskusi di kolom komentar guys terkait dengan apa yang terjadi di negara kita dan juga terkait dengan saham-saham di bursa saham kita. Terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit dan juga ketika teman-teman ingin mendapatkan berita-berita terupdate nih dari Stockbit Sekuritas ya, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.